Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zul dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Mr. akan membahas bab 2, yaitu tentang tata cara berpakaian syar'i menurut Islam bagi seorang muslim dan muslimah. Mari kita lihat pada presentasi PowerPoint berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zul dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu bab tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang tata cara berpakaian seorang muslim dan muslimah sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan memulai dengan yang pertama adalah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah memahami aurat dan batasan-batasannya. Yang kedua, memahami dalil tentang menutup aurat. Nah, jadi ada 2 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, next. Nah, kita pertama membahas tentang aurat. Pertama kita membahas aurat terlebih dahulu. Nah, aurat menurut bahasa berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi seorang perempuan dan laki-laki itu memiliki batasan yang tidak boleh dilihat dan mana yang boleh dilihat oleh selain daripada mahramnya. Nah, bagi perempuan batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan muka. Nah, bagi laki-laki itu mulai dari pusar ke bawah hingga lutut. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Nah, kembali lagi, apakah laki-laki hanya menutupi itu tetapi tidak? Itu hanya batas minimal. Nah, batas minimal. Kalau kita tidak malu, kita tidak memiliki rasa malu, ya sudah, pakai seperti itu saja bagi laki-laki. Tetapi kembali lagi, laki-laki juga menutup tubuh yang lain, yang di atas pusar dan di bawah lutut seperti itu. Nah, itu batasan bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga pakaian atau busana yang dikenakan juga berbeda. Nah, perempuan itu lebih kompleks, lebih jangkauannya lebih luas. Nah, sedangkan laki-laki lebih fleksibel. Bolehkah seorang perempuan menggunakan celana pendek? Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, bolehkah laki-laki memakai celana pendek? Nah, pendeknya seberapa dulu? Kalau laki-laki selutut itu masih boleh dengan menggunakan kaos. Nah, perempuan bolehkah hanya menggunakan kaos dan celana sampai lutut untuk keluar rumah? Tidak boleh. Nah, kembali lagi tadi, batasan minimal seorang perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan juga wajahnya. Nah, laki-laki tadi mulai dari pusar hingga ke sampai lutut. Nah, itu. Dari pusar sampai lutut. Nah, itu adalah aurat bagi laki-laki dan perempuan tadi. Oke. Kemudian adalah makna jilbab dan busana muslim. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, itu masih sering sekali kita temui bahwa orang yang menganggap jilbab itu hanya yang menutup kepala atau disebut juga kerudung. Padahal jilbab itu adalah satu kesatuan yang utuh yang menutup seluruh aurat perempuan. Nah, seperti itu. Busana muslimah, nah sedangkan busana muslimah
dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di sekitarnya. Maksudnya di sini adalah untuk tidak menimbulkan fitnah. Fitnah itu apa? Bisa menimbulkan gunjingan atau gosip, memicu perempuan itu dilecehkan dan lain sebagainya. Itu Islam itu sangat menjunjung tinggi harga diri seorang perempuan. Dengan apa? Salah satunya dengan cara mengatur cara berpakaian seorang muslim dan juga muslimah, seperti itu. Nah, jadi tadi sudah jelas bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar yang menjulur ke bawah, yang itu fungsinya untuk menutupi aurat, seluruh aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya. Nah, sedangkan baju atau busana muslimah itu adalah pakaian-pakaian yang digunakan untuk menutupnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang dalil tentang menutup aurat. Nah, yang pertama adalah Quran Surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dalil tentang perintah untuk menutup aurat. Nah, tentang perintah menutup aurat bagi istri-istri Nabi, kemudian anak-anak perempuan Nabi, kemudian juga istri-istri orang yang mukmin, orang-orang muslim, itu juga berlaku. Nah, seperti ini. Dalil ini tidak hanya terbatas bagi seorang perempuan, tetapi juga laki-laki wajib untuk menutup auratnya yang Mister sebutkan tadi, batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan juga perempuan. Nah, seperti itu. Kemudian dalil yang kedua adalah Quran Surah An-Nur surat ke-24 ayat ke-31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam dari mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, ini perintah yang kedua, dalil yang kedua menjelaskan tentang perintah untuk menutup aurat dan menjaga aurat. Nah, seperti itu. Tidak mengumbarnya, kemudian tidak memperlihatkan kepada kecuali orang-orang yang masuk dalam mahramnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dua dalil tadi menjelaskan tentang kewajiban untuk menutup aurat dan larangan untuk mengumbarnya kepada orang yang selain pada mahramnya. Nah, dalil yang ketiga yaitu hadis dari Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan hari Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sudah haid, maupun wanita-wanita yang dalam pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memakai jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Nah,
Ini berarti keutamaan di sini ada beberapa kandungan. Yang pertama adalah keutamaan dari 2 hari besar yang dimiliki oleh umat Islam. Yang kedua adalah kewajiban untuk menutup. Dia memiliki kewajiban untuk keluar untuk pada hari Fitri dan pada hari Adha. Tetapi kewajibannya adalah menutup. Nah, apabila dia tidak memiliki jilbab untuk menutup auratnya, maka saudarinya hendaklah dia meminjamkan kepada saudarinya yang tidak memiliki jilbab tadi. Nah, seperti itu. Perintah tetap untuk menutup auratnya. Seperti itu. Nah, kemudian kandungan Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59 tadi. Yang pertama adalah perintah untuk memanjangkan pakaian agar dapat membedakan dengan perempuan non-mukminah atau non-muslim. Nah, kadangkala kita juga bingung bertemu dengan perempuan ini Islam atau tidak. Ini orang non-muslim atau muslim. Nah, kita tidak bisa membedakan. Tetapi kalau orang yang sudah memakai jilbab, tertutup, pakaiannya besar, longgar, itu otomatis orang akan paham, oh ini orang muslim, oh ini orang muslimah, seperti itu. Oh ini orang Islam, oh ini bukan non muslim, ini adalah non muslim, seperti itu. Nah, itu sudah jelas membedakan antara orang non muslim dengan orang yang muslim, dan juga orang yang muslimah dan non muslimah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah Islam sangat memperhatikan kepentingan perempuan ketika bersosialisasi. Islam itu tahu bahwa perempuan itu cenderung lebih senang untuk dia bersosialisasi dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, makanya Islam menjaga agar perempuan tetap menjaga kehormatannya. Islam mengatur tata cara pakaian ketika perempuan itu keluar rumah, sehingga dia tetap bisa keluar rumah dengan menutup aurat yang dia miliki. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, melindungi kehormatan para perempuan. Tadi, bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Nah, salah satu caranya dengan apa? Dengan cara mengatur berbusana atau berpakaian bagi seorang perempuan. Nah, pun juga laki-laki juga diatur seperti itu. Nah, oleh karena itu Islam mengatur dengan cara apa? Dengan turunnya dalil atau turunnya ayat tersebut, ayat ini. Kemudian kandungan ayat surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-31, yaitu yang pertama perintah untuk menjaga pandangan. Kemudian perintah yang kedua adalah menjaga auratnya. Yang ketiga adalah menjaga kemaluannya. Nah, menjaga pandangan maksudnya gimana? Karena semua maksiat yang berkaitan dengan aurat itu pertama adalah dari pandangan. Pandangan kemudian lanjut kepada pikiran dan turun ke hati. Nah, itu. Oleh karena itu, yang pertama adalah menjaga pandangan bagi seorang muslimah atau mukminah, itu kewajibannya adalah menjaga pandangan. Dan yang kedua adalah menjaga auratnya, agar auratnya senantiasa tertutup dari orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Dan yang ketiga adalah menjaga kemaluannya. Maksudnya di sini adalah menjaga syahwatnya, menjaga nafsunya, agar tidak sembarangan diumbar seperti itu. Nah, itu kandungan dari Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-31. Kemudian kandungan dalil yang ketiga adalah kandungan hadis dari Ummu Atiyah tadi. Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun dia sedang dalam keadaan haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melaksanakan sholat berjamaah seperti orang lain. Nah, wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamkan atau meminjam dari wanita yang lain. Nah, jadi tetap wanita yang tidak memiliki jilbab itu meminjam kepada perempuan atau wanita lain yang memiliki jilbab, seperti itu.
Nah, kemudian menerapkan perilaku mulia sebagai wujud dari pakaian yang kita kenakan. Setelah kita mengenakan pakaian yang baik, menutup aurat, kemudian menjaga pandangan, kemudian menjaga kemaluan, sudah sepantasnya kita memiliki perilaku yang mulia atau akhlakul karimah. Yang pertama adalah sopan, santun, dan juga ramah tamah. Orang yang berbusana syar'i, hendaklah dia memiliki akhlak yang sopan, santun, dan ramah kepada yang lain. Kemudian yang kedua adalah jujur dan amanah. Jadi tidak hanya pakaiannya saja, tetapi juga dia harus memiliki sifat yang jujur dan juga amanah. Sifat dan jujur amanah itu menjadi salah satu ciri orang yang mukmin dan mukminah, seperti itu. Kemudian itu gemar beribadah. Ibadahnya baik ibadah yang sunnah maupun ibadah wajib. Ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya, ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, hablu minan nas maupun hablu minallahnya juga harus bagus. Dia gemar beribadah, seperti itu. Yang keempat adalah gemar menolong sesama. Ini bukti atau implementasi dari kita mengenakan pakaian yang syar'i, kemudian busana muslim yang baik. Itu harus kita gemar menolong sesama. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam keburukan atau kesesatan. Seperti itu. Yang terakhir adalah menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dua hal ini sangat luas cakupannya. Setelah kita berpakaian yang baik sesuai syariat Islam, kita juga harus tetap menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Sehingga pakaian kita itu terwujud dalam perilaku yang baik. Tidak hanya pakaian yang baik, tetapi juga perilaku kita yang baik. Seperti itu. Karena pepatah Jawa mengatakan kan, ajining diri ono ing lati, ajining rogo ing toto busono. Harga diri seseorang itu terletak dari bagaimana dia menjaga lisannya. Harga diri seseorang tadi tergantung bagaimana ia menjaga lisannya tadi. Ajining diri ono ing lati. Sedangkan ajining rogo ono ing toto busono. Harga badan seseorang itu terletak dari bagaimana cara ia berpenampilan atau bagaimana cara ia berpakaian. Orang itu akan dihargai ketika ia bisa menjaga lisan dan juga menjaga busananya, menjaga tata cara berpakaiannya. Ketika sholat itu juga harus sesuai pakaiannya. Ketika kita pergi kondangan juga harus sesuai dengan bagaimana ketentuannya. Tapi tetap harus menjunjung tinggi syariat Islam tadi. Seperti itu. Jadi setelah kita berpakaian, kita juga harus memiliki berpakaian yang baik. Kita juga harus memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik atau perilaku yang mulia. Seperti itu. Ini Mister kasih contoh busana muslim yang bisa kita pakai atau yang bisa kalian pakai. Yang pertama itu menggunakan kemeja, celana yang longgar, kemudian gamis, kemudian baju koko dan juga celana, sepatu pun masih bagus juga ketika dikombinasikan dengan pakaian syar'i seperti itu. Ini untuk perempuan ada 2 gambar. Itu gambar yang menjulurkan jilbabnya sampai ke bawah, menutupi dada, kemudian pakaiannya longgar, tidak ketat dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat, itu sebagai contoh saja ketika kita ingin berpakaian syar'i itu seperti apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Wah, sudah habis. Oke, ternyata sudah habis PowerPoint-nya. Oke, apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar dan juga bisa langsung menghubungi Mister lewat Japri via WhatsApp. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.
penjelasan Mister. Cukup sekian. Apabila kurang jelas tadi, bisa langsung komen di bawah video ini. Oke, Mister akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.